Selamat pagi, Bapak-bapak. Pak Marjan, selamat pagi Pak Marjan. Pagi Pak Marjan. Pagi Pak Marjan. Selamat pagi. Pagi Pak Marjan. Selamat pagi. Pagi Pak Marjan. Halo Bu Sri, Pak Marjan. Pagi, Tony. Angin mah. Nah, lu masuk angin. Ming, persekutuan doa sih sampai pukul berapa sih? Sampai pukul berapa? Jangan malam-malam. Apanya kok? Sampai pukul berapa? Di doa pagi misi, di doa misi. Oh, jam 10. Kemarin ada kesaksian sih itu. Dia kelamaan tuh yang dari Pandeglang. Oh gitu. Doanya juga banyak kok. Iya. Saya nih jam 8 nih, jam setengah 9 tuh harus udah tidur ya? Harus tidur sih sebetulnya. Memang ada juga yang kebablasan langsung nggak bisa, jadi malah nggak bisa tidur sih. Ya tuh gitu, iya nggak ngerti. Kan disarankan Nggak sama biasa. dokter tuh nggak boleh tidur malam-malam. Saya berobat itu Sehat lah, sehat nggak tidur malam-malam. Ya, karena itu sih ada kaitan dengan diabetes ya, diabetes. Dokter bilang, wah ini Bapak sih harus bukan pola makannya aja Pak, pola tidurnya juga Bapak harus. Oh iya saya sadar, saya juga. Jadi saya tuh nggak berani gitu. Makanya jam 2 teh udah bangun saya tuh. Karena udah cukup 6 jam. Bagi orang seumur saya tuh kan sudah 6 jam kan. Tapi ya siangnya ya puji Tuhan bisa tidur juga sih. Jam 2 udah on tuh Pak Har ya. Oh iya siap. Berarti udah tua Pak Aryono. Itu namanya udah tua berarti ya Pak Aryono ya. Hei Pak Torangan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Torangan, Bu Renata. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Jam 6 lewat. Pak Ibu. Selamat pagi Pak Marjan. Pagi Pak Torangan. Lagi di Cirebon apa di mana ini? Oh, di Cirebon lagi Pak ya. Di Cibinong. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya yang bertugas juga sudah pada hadir ya. Kalau gitu dipersilakan untuk Bu Lena untuk memulai ibadah persekutuan doa pagi kita. Iya. Selamat melayani. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita memulai acara persekutuan doa pagi kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti persekutuan doa pagi. Selama persekutuan doa berlangsung, dihimbau kepada peserta untuk menyalakan video. Selama persekutuan doa berlangsung, peserta harap mematikan mikrofon pada layar kecuali yang bertugas. Di saat menaikkan pujian, host akan mematikan mikrofon seluruh peserta. Peserta menyanyi di tempat masing-masing. Jika mikrofon peserta belum dimatikan, maka host akan mematikan secara otomatis. Di saat berdoa, peserta wajib mematikan mikrofon kecuali yang bertugas sebagai pendoa. Setelah selesai persekutuan doa dan masih ada waktu, akan diberikan kesempatan untuk saling sapa. Pada jam 7.30, maka Zoom akan ditutup atau dimatikan oleh host. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini, kita dapat kembali menikmati persekutuan doa pagi bersama-sama. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita masuki persekutuan kita. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita sekalian pada pagi hari ini. Amin. Kita awali dengan menyanyikan lagu dari Bukaan Ku Ada Sebab Anugerahmu.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sebab anugerah-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau boleh menjaga istirahat kami semalam Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan kami yang sehat dan segar. Semua karena semata-mata kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Sebelum kami memulai untuk melanjutkan ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk seberapa banyak keberadaan kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan beracara pada pagi hari ini Tuhan, Kau hadir Roh Kudus, menolong ke setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh diberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Demikianlah perlindungan kita untuk firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan dan kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian bagi dan bejana. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu,
Kami persilakan kepada Pendeta Devitio. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, kesegaran pagi yang boleh kami nikmati bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur juga kami boleh bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa Sabtu pagi, berkat Tuhan melimpah, boleh kami terima dan kami nikmati. Dan itu boleh menopang terus kami untuk tetap kuat di dalam iman, pengharapan, bahkan kasih kami kepada Engkau dan juga kepada sesama. Tapi biarlah kesegaran pagi boleh Tuhan lengkapi juga dengan kesegaran firman Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapa di dalam surga kami penuh dengan sukacita dan syukur untuk apa yang tetap dan senantiasa Tuhan kerjakan dan berbuat di tengah-tengah kehidupan kami. Demikian kami membaca, demikian kami mendengar, demikian kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan firman Tuhan menjadi berkat yang baru bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya, di dalam Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada dalam suasana kemerdekaan. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk membawakan khotbah dengan tema ini, yaitu orang Kristen dan pemerintah, yang didasarkan kepada firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, yang saya ingin mengajak kita untuk membaca dan kemudian merenungkannya bersama-sama pada pagi hari ini. Iya, Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, dan tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita melakukan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang berbahagia, kita yang membaca dan kita yang mendengar firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 pemikiran dasar sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, yang pertama tentu sebagai orang Kristen adalah kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam konteks ini bersama dengan seluruh elemen masyarakat lainnya, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar. Dan sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen, kita hadir sebagai saksi Tuhan atau saksi Kristus dan menjadi berkat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira ini 3 pemikiran dasar yang menghantar kita untuk pembahasan Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pentingnya bagi kita adalah bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen
terhadap pemerintah. Nah, kalau kita perhatikan pembacaan firman Tuhan kita, apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, dia dengan jelas berkata bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ditulis setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Nah, LAI memberi judul kepatuhan kepada pemerintah. Ya, jadi ada takluk, ada taat, dan juga patuh. Itulah sikap yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada kita terhadap pemerintah. Nah, kalau kita melihat Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, ada juga ayat-ayat yang lain yang kita baca, juga menegaskan apa yang Paulus sampaikan di dalam Roma pasal yang ke-13 ini. Nah, misalnya saja kita membaca di dalam Titus pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Di mana di sana dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah. Dan orang-orang yang berkuasa, taat, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Juga di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan juga ayatnya yang ke-17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ayat yang ke-17, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, berkaitan dengan ini, oleh sebab itu ada ayat-ayat firman Tuhan yang nanti kita akan lihat di akhir renungan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan inilah yang senantiasa kita lakukan di dalam persekutuan doa teristimewa terkait dengan pokok doa kita bagi pemerintah, bagi bangsa dan negara kita. Nah, William Barclay, Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam pemahaman Alkitab sehari-hari di dalam kitab Roma, dia menulis bahwa inilah ajaran tetap gereja Kristen, taat, patuh, takluk kepada pemerintah yang ada. Bapak gereja yang terkenal, Justinus Martyr dan juga Tertullianus mengatakan bahwa orang Kristen, jemaat Tuhan harus menunjukkan ketaatan kepada pemerintah. Nah, menarik dicatat, Bapak Ibu, bahwa sepanjang sejarah gereja, bagaimanapun pemerintah dijalankan tidak pernah terjadi gereja atau jemaat Tuhan melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Ya, sepanjang sejarah gereja bagaimanapun pemerintah dijalankan tidak pernah terjadi gereja, jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, dasarnya apa, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus ini? Dan kalau kita coba lihat di dalam ungkapan ayat-ayat yang Paulus ajarkan kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, ada dua dasar yang Paulus berikan kepada kita. Nah, yang pertama dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itu kita baca di dalam ayat 1b, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankannya atas perintah Tuhan. Dan karena itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, berdasarkan ini maka pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Ya. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, dan itu dicatat di dalam ayat 4a. Nah, kalau kita mengacu ke bahasa aslinya digunakan kata diakonos, yang juga kalau
kalau kita baca di dalam ayat yang ke-6 bagian B juga diterjemahkan sebagai pelayan Allah. Nah, pengertiannya Bapak Ibu sekalian itu berarti ketaatan kepada pemerintah yang adalah hamba atau pelayan Allah merupakan ketaatan kita kepada Allah. Dengan kata lain, taat kepada pemerintah berarti kita taat kepada Allah. Tidak taat. Putus ya suara Pak Devi. Putus. Mungkin sambungan internetnya ya. Ya mungkin kalau berat Pak Devi. Dikatakan bahwa pemerintah. Pak Devi suaranya putus-putus. Mungkin kalau berat dari sana videonya ditutup aja mungkin Pak kalau koneksinya kurang bagus. Oke, baik. Ya, makasih Pak Boy. Iya, dia katakan bahwa ketika kita bicara tentang pemerintah yang adalah hamba Allah, Dr. Van den End di dalam tafsiran surat Roma menegaskan mempunyai makna yang ganda. Ya tentu kita berharap bahwa ketika pemerintah menyadari bahwa mereka adalah hamba atau pelayan Allah, maka mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, tetapi juga sekaligus ketika ada orang-orang percaya yang bekerja, yang bertugas di dalam pemerintahan sebagai orang percaya, dan ketika mereka menyadari dan memahami bahwa pemerintah adalah hamba atau pelayan Allah, ini juga mendorong mereka untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ya, jadi ada implikasi ke arah sana yang ditegaskan oleh Dr. Van den End. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, prinsip dasar yang Paulus katakan atau tegaskan sebagai hamba Allah, oleh sebab itu peran dan fungsi pemerintah adalah menjaga kebaikan hidup bersama dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dikatakan di dalam ayat 4 bagian B, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, Johannes Calvin, Bapak Reformator kita, di dalam bukunya yang terkenal Institutio, menegaskan bahwa tugas dan peran pemerintah adalah mengupayakan dan menjaga supaya satu, ketentraman umum tidak terganggu, lalu kedua, milik setiap orang itu tetap utuh tanpa dirongrong, dan yang ketiga, setiap orang dapat berurusan satu dengan yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa saling merugikan. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu jemaah sekalian, pemerintah oleh sebab itu mempunyai tugas atau kewajiban yang sangat penting. Warga negara yang jahat dihukum dan warga negara yang baik dilindungi. Kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berjalan damai, aman, dan tertib, jauh dari ketakutan dan juga kekacauan, ya, atau chaos biasanya kita memaknainya demikian. Nah, bagaimana contoh konkret ketaatan kita kepada Tuhan? Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada mereka, kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada yang berhak menerima hormat. Nah, menarik Bapak Ibu jemaah sekalian, begitu salah satu bukti konkret ketaatan kita kepada pemerintah adalah membayar pajak atau membayar cukai. Nah, ini memang sangat kontekstual. Begitu kenapa justru hal ini yang diangkat oleh Rasul Paulus. Kita tahu, bahkan juga kita mendapat informasi dari kitab-kitab Injil, bahwa pajak yang ditetapkan pada waktu itu memang menjadi beban bagi masyarakat. Ya, termasuk tentu di dalamnya adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Dan itu yang membuat sebagian besar masyarakat itu membenci pemerintah oleh karena beban pajak atau cukai yang
dibebankan kepada mereka. Sakeus dibenci oleh sebagian besar masyarakat karena dia pemungut pajak, pemungut cukai. Yaitu menggambarkan situasi pada waktu itu, dan soal pajak ini mendorong masyarakat untuk melawan kepada pemerintah, memberontak kepada pemerintah, tidak taat kepada pemerintah. Nah, karena ini adalah isu yang memang sangat begitu pada waktu itu. Oleh sebab itu inilah yang diangkat oleh Rasul Paulus, bahwa konkret pada waktu itu salah satu wujud ketaatan kepada pemerintah adalah membayar pajak, membayar cukai. Nah, tentu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, bukan berarti bahwa hanya pajak begitu ya. Kita tidak punya waktu sebetulnya kalau kita bisa diskusi dalam konteks kita sekarang. Contoh konkret ketaatan kita kepada pemerintah itu seperti apa? Ini menjadi satu hal yang sangat menarik. Tetapi kalau saya coba kaitkan dengan pergumulan kita saat ini terkait dengan pandemi COVID-19, misalnya salah satu adalah terkait dengan program vaksinasi. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran COVID-19, menerapkan prokes yang ketat dan lain sebagainya. Itu beberapa wujud ketaatan kita yang real pada saat sekarang ini, dan itu juga yang menjadi peran gereja bagaimana mengedukasi warga jemaat, orang-orang Kristen untuk juga turut mendukung program vaksinasi. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan jemaat, tetapi juga dalam konteks kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jangan salah Bapak Ibu jemaah sekalian, ada di antara jemaat kita yang juga masih tidak mau divaksin. Ya, saya kontak telepon dengan anggota jemaat terkait bicara soal vaksinasi. Dia katakan, saya takut Pak Pendeta, tapi saya tidak mau divaksin. Loh, kenapa? Ya macam-macam lah yang saya baca begitu ya. Ada chip lah di vaksinasi itu, bahkan dikaitkan dengan 666 dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika saya coba begitu memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan juga tidak mudah begitu, karena rupanya informasi itu begitu ya, lalu kemudian tidak mudah bagi dia juga untuk ya dalam tanda petik lah mengkoreksi, tidak percaya terkait dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Nah, ini PR kita sebagai gereja, bagaimana di tengah-tengah situasi yang seperti itu mengedukasi anggota jemaat, orang Kristen begitu, bahwa vaksinasi itu bukan hanya kepentingan kita, tetapi juga itulah salah satu wujud peran serta kita, ketaatan kita gitu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, catatan Bapak Ibu jemaah sekalian, sikap taat ini bukan berarti bahwa lalu kemudian kita menihilkan bahwa bisa saja pemerintah tidak menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik. Godaan dan pencobaan ke arah ini selalu ada, dan kita tahu bersama ya praktek-praktek yang sekarang ini terjadi yang juga menjadi concern dan pergumulan kita, yang juga terus-menerus kita doakan. Soal korupsi misalnya, bahkan bansos yang sekarang ini dilakukan dalam rangka PPKM juga ternyata masih terjadi kasus-kasus yang seperti itu. Nah, secara khusus sebetulnya kita bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Tapi kita tidak punya waktu untuk membahas hal ini. Ya, mungkin nanti lain kali kita akan coba kalau ada waktu begitu untuk membahas tentang Wahyu pasal yang ke-13 yang mengkritisi dengan sangat tegas dan keras bagaimana pemerintah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, walaupun demikian, Bapak Ibu jemaah sekalian, ketaatan kita sebagai warga negara itu tetap menjadi prioritas, hal yang diperlukan untuk memberikan dukungan agar pemerintah dapat menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya dengan baik, sebagaimana yang Allah kehendaki. Ketaatan kita sebagai warga negara kepada pemerintah dapat mencegah pemerintah tergoda untuk
tidak melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya dengan tidak baik. Ya, ini dua faktor yang saya kira harus kita sadari. Jadi dukungan itu perlu. Ada yang berkata begini, ngapainlah kita mendoakan pemerintah kalau misalnya pemerintah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ngapain kita memberikan dukungan kalau kondisi pemerintah yang ada itu seperti itu. Nah, justru ini pemikiran yang terbalik begitu. Kalau pemerintah baik didukung, kalau pemerintah tidak baik tidak didukung. Pemerintah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, kita taat. Pemerintah tidak menjalankan tugasnya, lalu kemudian kita mengambil pilihan untuk tidak taat. Bahkan kita tidak mau mendoakannya. Padahal seharusnya ketika pemerintah baik kita dukung. Bahkan ketika pemerintah tidak baik juga sebagai warga negara, kita harus memberikan dukungan dalam berbagai macam bentuk dan tetap doakan supaya apa? Supaya pemerintah yang tidak baik itu bisa berubah menjadi pemerintah yang baik. Kalau kita tidak mendukung ke arah sana, bagaimana kita bisa berharap bahwa pemerintah yang tidak baik itu bisa menjadi pemerintah yang baik sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan juga yang kita harapkan sebagai masyarakat, bangsa dan negara. Dan untuk itulah Bapak Ibu jemaah sekalian kita dipanggil untuk selalu mendoakan pemerintah, berdoa syafaat untuk pemerintah. Dan inilah yang dinasihatkan kepada kita di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ya, sebagai penutup saya bacakan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Dan inilah yang dimaksudkan, termasuk di dalamnya kita kategorikan sebagai pemerintah pada saat itu, dan juga pemerintah-pemerintah yang ada kemudian dan sampai dengan masa kita sekarang ini, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Amin ya Bapak Ibu, semoga ini memperlengkapi kita dalam suasana kemerdekaan untuk memahami relasi kita sebagai warga negara, khususnya sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam relasi kita tentu dengan pemerintah yang ada, yang mengingatkan kepada kita bahwa pemerintah adalah hamba Allah, pelayan Allah, dan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam konteks pemerintahan yang ada, di dalam pengertian dan pemahaman ini. Sehingga kehidupan kita bersama tidak hanya untuk kehidupan kita, orang-orang Kristen, warga negara yang memiliki latar belakang agama Kristen, tetapi juga secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bersama-sama dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, yang tentu berbeda dalam banyak hal dengan kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, waktu memang tidak terlalu banyak, tetapi kami bersyukur seberapa yang boleh kami baca, kami dengar, kami renungkan, itu boleh menolong kami untuk memiliki pemahaman sebagaimana yang Tuhan kehendaki terkait dalam kehidupan kami berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat, dan bagaimana kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen di dalam konteks tersebut, sehingga kami boleh ada dan hadir menjadi berkat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang kami kasihi, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang Tuhan anugerahkan, di mana kami boleh ada dan hadir di dalamnya. Berkati kami terus Bapa di dalam surga, kekuatan Tuhan menopang, mampukan, dan memperlengkapi. Amin. Di dalam Kristus Yesus kami alaskan doa kami ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta di video yang boleh menyampaikan renungan firman Tuhan. Kita akan memulai untuk berdoa kita, dimulai oleh Ibu Mini dan selanjutnya Ibu Renata, Ibu Ana, dan terakhir Ibu Dwi. Ya, dipersilakan Ibu Mini.
Iya, baik. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang senantiasa baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur, kami boleh dipersekutukan di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama di dalam persekutuan doa hendak menaikkan doa dan permohonan kami. Namun sebelumnya Tuhan, ampunilah setiap salah dan dosa kami, setiap kekurangan kami, setiap kami menyadari Tuhan akan kelemahan dan kekurangan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk berdoa. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Kiranya Tuhan berkati setiap majelis jemaat yang boleh Tuhan percayakan untuk menjalankan tugas pelayanan di gerejamu, di Gereja Kristus Cibinong khususnya. Biarlah majelis jemaat ini juga boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berdoa untuk setiap rohaniawan yang boleh Tuhan percayakan untuk boleh membimbing dan menggembalakan kami jemaatmu, jemaat Gereja Kristus Cibinong. Berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Devi, berdoa bagi Ibu Hana, berdoa bagi Bapak Surya, juga bagi Bapak Tendi. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam kesehatannya, Tuhan memberkati di dalam keluarganya, Tuhan memberkati dalam segala, bahkan Tuhan juga mencukupkan untuk segala sesuatunya. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi para penatua, BP Bagian, Koordinator Pelayanan, Panitia Pembangunan, dan juga para aktivis. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati setiap kami, Engkau memperlengkapi setiap kami ya Tuhan, hingga di dalam keterbatasan kami boleh saling melengkapi di dalam kami menjalankan tugas pelayanan yang Engkau percayakan Tuhan, hingga kami juga boleh bersama-sama melayani Engkau sehingga kami juga boleh merasakan persekutuan yang indah di dalam kami berjemaat. Terima kasih ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kegiatan yang ada di Gereja Kristus Cibinong, istimewa ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah raya esok hari yang akan dilaksanakan secara live streaming, yang akan dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Hana. Kiranya Tuhan berkati Ibu Hana, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati kesiapannya, Tuhan juga berkati penatua yang bertugas, berkati prokantor, pemusik, multimedia, dan semua sarana prasarana yang juga dipakai sebagai penunjang berjalannya ibadah esok hari ya Tuhan. Hingga ibadah esok hari juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan kiranya juga memberkati setiap jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristus Cibinong, dimanapun jemaat-Mu berada. Kiranya juga jemaat-Mu boleh mengikuti ibadah raya yang akan dilaksanakan esok hari. Tuhan, kami juga berdoa kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk tim Satgas Gereja Kristus yang Cibinong yang sudah dibentuk ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh menolong kami, boleh memampukan kami untuk kami bersama-sama berpartisipasi Tuhan untuk juga mendukung khususnya di dalam dana ya Tuhan, guna mendukung kebutuhan tim Satgas sebagai penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Agar setiap jemaat yang mengalami COVID juga boleh terbantukan Tuhan, sehingga juga boleh beroleh kesembuhan yang daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah seru doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapa di surga, Allah yang baik, kami masih terus berdoa kepadamu ya Tuhan.
Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk Sinode Gereja Kristus ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk wadah yang boleh tempat kami bersinode ya Tuhan, yaitu Sinode Gereja Kristus. Kiranya Engkau memberkati pelayanan yang dilakukan dan semua kegiatan, sehingga semua itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang bergabung di dalamnya ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau dalam 2 hari ini, hari Jumat dan Sabtu, boleh diadakan persidangan Majelis Sinode yang ke-60 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semua boleh berjalan karena campur tangan Tuhan. Dan kami masih terus mohon pertolongan-Mu Bapa untuk hari ini, hari kedua. Kiranya Tuhan menolong sehingga BPMS boleh memimpin acara ini dan semua peserta juga dapat mengikutinya dengan sukacita, dengan hati yang damai. Dan biarlah melalui PMS ke-60 ini ya Tuhan, segala sesuatu boleh didapatkan Tuhan untuk perbaikan ke depan, kemajuan ke depan dalam bersinode di Gereja Kristus ini ya Tuhan. Biar Engkau yang menolong dan mengurapi pemimpin-pemimpin rapat ya Tuhan, dan juga semua peserta. Biarlah PMS hari ini boleh berjalan dengan lancar karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat-jemaat, untuk gereja-gereja-Mu yang ada di lingkup sinode ini ya Tuhan. Kiranya biarlah ya Tuhan kami boleh terus saling mendukung, saling membangun, saling memberi masukan satu sama lain ya Tuhan. Sehingga setiap gereja-Mu semakin maju dan berkembang, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk komisi-komisi yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan pakai untuk menjangkau pelayanan-pelayanan yang dilakukan ya Tuhan. Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, supaya di setiap komisi-komisi ya Tuhan, boleh ada kemuliaan Tuhan dan semua kegiatan program yang dikerjakan mendatangkan kebaikan. Kami serahkan sinode kami ini ya Tuhan, Sinode Gereja Kristus ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin sehingga boleh membawa jemaat-jemaat-Mu semakin mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, dan juga boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ya Bapa, oleh karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Rismauli Tambunan, Ibu Lucy Elisa, Oma Cihanciau, Bapak Anton Setiaputra, Bapak Sahat Simatupang, Oma Tahir, Oma Emma Lustari, Oma Lili, Bapak Tanwibun, Bapak Yohanes Siampa, Ibu Dwi Winarni, Stefani Kostanta, Ibu Dinceria Arios, Ibu Silviani Mongan, Ibu Indah Valen Pratiwi, Lukas Febri Kristianto, dan Oceana Kristiani. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang boleh menjamah mereka satu persatu ya Tuhan. Berikan sukacita damai sejahtera-Mu di hati mereka Bapa, sehingga mereka boleh menjalani pengobatan dan perawatan dengan semangat, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Kau memberkati setiap obat yang mereka konsumsi, terapi yang dijalankan, dan Tuhan juga berikan hikmat kepada dokter dan para medis yang menangani mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat, biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kesabaran, memberikan kasih yang daripada-Mu, sehingga melalui perawatan keluarga, mereka boleh sama-sama dikuatkan dan disembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin banyak jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dimanapun mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, menghiburkan, dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua doa kami ini dengan penuh pengharapan, biarlah kehendak-Mu yang boleh jadi atasnya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami masih terus berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dan berkati serta lawat pemerintah bangsa kami ini ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan pusat sampai daerah, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Presiden Pak Haji Maruf Amin, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai juga pada RT pemimpin yang terkecil ya Tuhan. Kiranya Engkau beri mereka hikmat kebijaksanaan di dalam mereka memimpin dan melaksanakan tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh bertindak adil dan arif dalam mengurus kami rakyatnya, sehingga kami sebagai rakyat boleh patuh dan taat kepada pemerintah kami di dalam melaksanakan peraturan-peraturan yang ada ini ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Kabupaten Bogor secara khusus daripada Bupati Ade Yasin sehingga tingkat RT, biarlah mereka boleh mengatur Kabupaten Bogor ini dengan lancar, adil, sehingga kami yang tinggal di Kabupaten Bogor ini boleh merasa aman dan tentram ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, dan intoleransi, kiranya boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap orang-orang yang terlibat dan bertugas di dalam pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, serta intoleransi, boleh Engkau jaga hatinya, dan mereka boleh bekerja takut akan Tuhan, sehingga mereka semakin berani memberantasnya, supaya tidak ada lagi orang yang melakukan tindakan korupsi, memakai narkoba, melakukan tindakan terorisme, serta intoleransi, sehingga boleh hilang di dalam negeri kami Indonesia, supaya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Kami boleh hidup bermasyarakat, sehingga kami rakyat Indonesia boleh hidup dengan aman dan tentram. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, upaya penegakan hukum dan keadilan. Kami berdoa untuk TNI, Polri, hakim, serta pengadilan yang bertugas di dalam menegak hukum dan keadilan ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh bekerja takut akan Engkau di dalam setiap tugas dan pengambilan keputusan. Tuhan, juga hukum. Tuhan, kami juga merasakan ya Tuhan akan keadilan selalu tumpul ke bawah tetapi tidak naik ke atas ya Tuhan. Kiranya Engkau yang jamah setiap penegak hukum ini ya Tuhan di dalam melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk karyawan GKC, Pak Untung, Ko Acung, Usman, Kotono, Mbak Iem, Pak Berti, serta Pak Handoko. Kiranya Engkau berkati mereka, baik di dalam bekerja, pelayanan, serta keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka juga boleh bekerja dengan sukacita, biarlah Engkau juga yang memperlengkapi mereka, sehingga mereka boleh melayani dengan segenap hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini, yang kami masih teruskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa di dalam surga. Kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, sehingga pada saat ini kami layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berdoa untuk kehidupan dunia, ancaman pemanasan global, dan krisis energi. Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau menolong, Engkau memberkati, sehingga kehidupan dunia aman, tentram Tuhan. Ancaman pemanasan global juga dapat diatasi, begitu juga dengan krisis energi. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam di Indonesia, terutama banjir bandang, tanah longsor, dan bencana alam lainnya ya Tuhan, serta penanggulangan COVID-19. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau yang campur tangan di dalamnya, Engkau yang menolong bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga masyarakat ya Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara apa yang Engkau telah ciptakan Tuhan, sehingga segala bencana alam dapat diatasi dengan baik. Engkau memberkati setiap aparat yang menjalankan tugas mereka Tuhan, untuk mereka mampu melakukannya dengan pertolongan yang daripada-Mu. Untuk penanggulangan wabah COVID-19, Tuhan kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya, sehingga COVID-19 dengan dapat hancur Tuhan, karena tangan kasih-Mu, karena belas kasih-Mu Tuhan, bagi rakyat Indonesia, bahkan bagi dunia.
Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk pendistribusian pemakaian vaksin ke seluruh penduduk Indonesia. Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalamnya, Engkau yang memberkati sehingga setiap aparat yang menjalankan tugas dalam penanggulangan vaksin dapat menjalankannya dengan baik, dengan takut akan Tuhan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah, mereka boleh menikmati vaksin yang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak. Kami saat ini juga berdoa untuk PI Misi dalam pelayanannya, khususnya di Rumpun Melayu, Kalimantan. Tuhan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan, Rumpun Melayu di Kalimantan. Biarlah pelayanan misi yang sampai ke sana bukan kebetulan Tuhan, tetapi Engkau yang menggerakkan hati mereka. Dan kami percaya segala dana dan doa senantiasa mereka boleh nikmati Tuhan untuk pelayanan ini, sehingga Rumpun Melayu di Kalimantan boleh mengenal Injil, boleh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami serahkan persekutuan doa pagi yang setiap hari Sabtu dilaksanakan pada jam 6 pagi. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau kumpulkan setiap kami Jemaat Gereja Kristus Cibinong untuk kami bersama-sama bersekutu kepadamu. Biarlah semakin hari semakin bertambah jemaat-Mu Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa pagi yang akan menguatkan kami semua Tuhan, untuk kami terus setia dan taat di dalam berdoa, untuk kami terus setia dan taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, syukur kami, permohonan kami. Ampuni ya Bapa, jikalau di dalam doa kami terselip pikiran yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akhiri persekutuan kita pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Kita akan aminkan lagu penutup, yaitu waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi apabila doa-doa kita belum terjawab, kita jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di hidupnya, janji Tuhan menghidupi kita. Amin. Mazmur 18 ayat 30. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Penutupnya, Pak. Bisa kedengaran kan? Kedengaran, Pak? Oh ya. Kedengaran kok, Bu Argoni ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya.
pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Doa penutup oleh Pendeta Devitio. Baik, Bapak Ibu jemaat sekalian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, pimpinan Tuhan nyata dalam pelaksanaan persekutuan doa kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai dengan akhirnya. Berkat yang baru terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami baik sepanjang hari ini maupun juga di dalam kehidupan kami pada hari-hari yang akan datang. Secara pribadi dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan persekutuan jemaat maupun juga di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kita. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kami persilakan untuk warta doa pagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk partisipasinya di dalam persekutuan doa pagi kita pada hari ini tanggal 21 Agustus untuk Ibu Argowati sebagai liturgos, Pak Pendeta Devitio untuk pembawa renungan dan pendoanya Bu Mini, Bu Renata, Bu Ana Mulyani dan Bu Dwi Aryani. Terima kasih, kiranya Tuhan yang memberkati. Perhatiannya untuk petugas penata layanan persekutuan doa tanggal 28 Agustus 2001, liturgosnya Pak Janung, renungannya Pak Hatorangan, pendoanya Pak Jeffrey Worotiken, kemudian Pak Peter Dwi Aji, Bu Meti, dan Bu Arilis Triana. Kemudian warta tambahannya nanti sore ada persekutuan kaum pria. Untuk itu kaum pria diundang kehadirannya lewat Zoom. Terima kasih untuk partisipasi yang hadir pada saat ini ada 36 orang dan sisanya tidak bisa masuk. Mungkin nanti bisa join lewat YouTube. Terima kasih. Kira-kira kenapa itu ya Pak ya Boy? Pak nggak bisa masuk yang lain? Bisa, itu linknya dari Pak Ancon yang sebelumnya ada terputus linknya. Jadi kayaknya, nah tadi waktu saya forward itu, linknya udah saya sambung, itu bisa masuk kan Bapak Ibu kan ya? Ada yang bisa juga katanya. Harus pakai meeting code. Masukin passcode-nya ya, jadi mungkin perlu pakai passcode kayaknya. Yang minta masukin passcode itu, ada keputus linknya yang di forward dari Pak Ancon. Nah tadi saya pagi itu udah sambungin dan kalau pakai link itu udah bisa tanpa passcode gitu Bapak Ibu. Cuman kita masuknya masih pakai passcode Pak. Masih ya? Masih. Mungkin selanjutnya kalau yang Pak Boy share tadi di OLS langsung bisa kok. Iya. Kalau yang Pak Encon iya harus pakai password. Iya, jadi makanya waktu mengirim linknya itu nanti harus utuh gitu, jangan ada dispasikan gitu Bapak Ibu ya. Baik, nanti diperhatikan kembali Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu
semuanya. Pamit dulu ya. Beraktivitas di hari Sabtu. Pamit dulu ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selalu ya. Dan berkati Ya, Bu. Terima kasih juga Bu Mini, semuanya yang bertugas. Sama-sama. Memberkati ya Pak, Ibu. Amin. Berkati ya. Amin. Bagus. Pamit juga. Pamit ya. Lena, makasih ya Ayo, Lena. terima kasih. Ya, bagus ya. Pak Janu semuanya ya, Pak Ayub, Pak Janu. Dadah. Pak Reno. Yuk, Pancon, Pasis. Sehat selalu ya. Makasih semuanya. Apa ya, tuh Ibu Sri Rezeki, Ibu ini Dewi. Amin.